Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من أنفسكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل ان تموتوا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Segenap jajaran BBH yang saya muliakan, serta tuan rumah Teko Klinik dan abang-abang, kakak-kakak, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di dalam memaknai pertemuan kita pada sore hari yang berkah ini, kecuali ucapan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena kita bahagia, tapi bersyukurlah maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Di saat seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu Allah akan lapangkan dadanya dan Allah akan masukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Tapi di saat seseorang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu sempit hatinya, maka datanglah kesusahan-kesusahan ke dalam hidupnya. Maka dari alhamdulillah ini kita belajar, yang pertama kita bersyukur kepada Allah, yang kedua alhamdulillah mengajarkan kepada kita bahwa pujian hanya milik Allah, maka jangan gila pujian. Berapa banyak hari ini pangkat yang tinggi, harta yang banyak, mulia di pandangan manusia, menuntut kita untuk minta dipuji. Dari alhamdulillah kita belajar bahwa hanya Allah yang berhak untuk dipuji, maka jangan gila pujian. Kemudian selanjutnya salawat beserta salam tetap tertuju kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari di mana syafaat beliau sangat kita butuhkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tema yang diletakkan di pemberitahuan flyer itu temanya belajar mati sebelum mati. Ini dahsyat ini. Mati ya mati aja, kenapa harus belajar? Kalau orang mau naik sepeda perlu belajar, karena nanti kalau nggak belajar bisa jatuh naik sepeda, betul. Kalau mati itu kan, ya tiba-tiba orang mati. Kadang-kadang ada yang sakit baru mati, kadang-kadang ada yang nggak sakit lagi joget-joget mati.
Ada juga yang lagi nyanyi, mati. Ada juga yang lagi tidur, gak bangun lagi. Banyak. Tapi apa perlu kita belajar mati? Ternyata para ulama, bahkan Nabi SAW sendiri itu menyuruh kita untuk belajar mati. Sebagaimana hadis yang dibacakan di awal tadi, mutu qabla an tamutu. Sore hari ini kita mau belajar, matilah kamu sebelum kamu dimatikan. Hari ini selalu kita berjuang bagaimana bisa hidup enak, tapi kita lupa bagaimana supaya bisa mati enak. Hidup enak mungkin banyak harta, tinggi pangkat, rumah mewah, ladang luas, mungkin bisa hidup enak. Itu pun mungkin. Tapi bagaimana supaya bisa mati enak? Masya Allah, inilah yang kita yang mau belajar. Di dalam pelajaran tauhid ada yang kita pelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sifat-sifat Allah yang 20 yang sering kita dengar dan kita pelajari itu ada sifat namanya sifat nafsiyah, ada namanya sifat salbiyah, ada namanya sifat ma'ani, kemudian sifat ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dari 4 sifat ini ada satu sifat yang mau kita pelajari, yaitu sifat ma'ani. Dalam sifat ma'ani ini ada sekitar 7 sifat Allah Subhanahu wa taala yang dipinjamkan kepada manusia. Ini mau belajar mati. Di dalam belajar mati ini ada sifat-sifat Allah yang mau kita ketahui. Di dalam sifat-sifat Allah ada yang mau kita pelajari sehingga kita bisa mati sebelum mati. Sebelumnya mati itu ada 3. Ada mati kecil, ada mati sedang, ada mati besar. Yang mana mati kecil itu? Mati kecil itu ketika satu orang tidak bisa lagi melihat, tidak bisa lagi mendengar, tidak bisa lagi berbicara, tapi nyawanya masih ada. Itu mati kecil namanya. Mati kecil ini orang tidur. Orang tidur itu matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar, mulutnya nggak bisa berbicara. Itu mati kecil namanya. Ruhnya masih ada, nyawanya masih ada. Ada mati kedua, matanya sudah nggak bisa lihat, telinganya sudah nggak bisa mendengar, mulutnya sudah nggak bisa berbicara, nyawanya sudah nggak ada. Ini sedang mati sedang. Ini namanya mati sedang. Itulah orang-orang yang dihantar ke kuburan. Yang pertama mati kecil. Orang tidur. Kenapa orang tidur disebut mati kecil? Karena orang tidur itu setelah bangun doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kami dikembalikan, dibangkitkan, dikumpulkan. Ini menunjukkan tidur itu mati, tapi matinya mati kecil. Ada mati sedang. Mati sedang itu memang orang-orang yang sudah mati, yang dihantarkan, diangkat, disolatkan, dimandikan, kemudian dihantar ke kuburan. Itu mati sedang namanya. Lalu ada yang mati besar. Kalau mati kecil, matanya nggak bisa lihat, telinganya nggak bisa dengar, mulutnya nggak bisa berbicara, ruhnya masih ada. Mati sedang, matanya nggak bisa melihat, telinganya nggak bisa mendengar, mulutnya nggak bisa berbicara, ruhnya sudah nggak ada. Ada mati yang besar, yang ketiga. Mati apa itu? Matanya masih bisa melihat, telinganya masih mendengar,
mulutnya masih berbicara, tapi tak bisa menerima kebaikan dari orang lain, tak bisa menerima nasihat, tak bisa lagi menerima dakwah, tidak bisa lagi mendengarkan tausiah, tak ada yang masuk. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun, mereka bisu. Umyun, summun, umyun, mereka tuli, buta. Bukmun, mereka bisu. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan pernah kembali ke jalan kebenaran. Dinasihati apapun mereka akan menolak. Mereka sedang maksiat, begitu datang nasihat, yang dilihat yang menasihati. Ketika mereka bermaksiat, ada yang menasihati, yang dilihat yang menasihati. Bukan nasihat yang mereka dengarkan, tapi melihat siapa yang menyampaikan. Maka para ulama jelaskan, unzur maqala wala tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Kenapa? Karena ketika satu orang sudah berbuat seperti itu, melihat siapa yang menyampaikan, maka di saat itu ada gejala-gejala mati besar dalam dirinya. Tubuhnya masih berjalan di muka bumi, tapi sebenarnya dia mati. Maka untuk itu, pada sore hari yang berkah ini mudah-mudahan ada bahan renungan untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, bahwa jangan sampai kita berada di posisi mati besar. Begitu ada nasihat yang datang kepada kita, banyak kilah dan dalih yang kita keluarkan untuk menolaknya. Merasa diri kita lebih baik daripada yang menyampaikan, merasa diri kita lebih mulia dari orang yang berbicara, merasa diri kita lebih tinggi ilmunya daripada orang yang menyampaikan, maka di saat itu barangkali ada gejala mati besar dalam diri kita. Maka untuk itu, setelah mati kecil, mati sedang, mati besar, ada mati yang harus kita pelajari. Mati yang harus kita pelajari ini untuk menjadikan diri kita tidak mati sebelum mati, tapi belajar mati sebelum mati. Gimana kan? Supaya kita tidak mati sebelum mati, artinya kita tak mati besar, dan kita belajar mati untuk bisa mati dalam keadaan mati yang husnul khotimah. Tak sedikit para ulama yang meninggal dunia dalam keadaan tangannya sudah disedekapkan. Mereka sudah menghadap kiblat. Mereka tahu saat-saat Israel akan menjemputnya. Kenapa mereka bisa tahu? Karena senantiasa belajar mati sebelum mati. Apa yang kita amalkan di saat kita mati sebelum mati itu? Masuklah pada sifat ma'ani yang ingin kita pelajari. Ada 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini artinya sifat makna. Ada sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia, tapi secara makna. Sebenarnya sifat itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dipinjamkan kepada manusia. Sifatnya sementara, sebentar saja. Paling-paling 60-70 tahun, itu pun kalau sampai. Ada 7 sifat itu. Apa saja sifatnya? Di dalam kitab Aqidatul Awam diringkas menjadi sebuah syair. Faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Inilah 7 sifat ma'ani yang dipinjamkan Allah kepada manusia. Apa saja dia? Yang pertama, faqudratun. Faqudratun artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, tapi makhluk manusia juga punya kekuasaan. Meskipun kekuasaannya terbatas. Kita bisa melihat, kita bisa punya keinginan, kita bisa punya kuasa.
memukul, mengangkat, berjalan, berlari, ke sana kemari, mampu kita. Kita punya kuasa. Marah karena kita punya kuasa. Tapi pada dasarnya kekuasaan yang kita miliki adalah kekuasaan Allah yang dipinjamkan kepada kita. Maka bagaimana kita belajar mati sebelum mati? Hilangkan kekuasaan yang ada dalam diri kita. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini tak punya kuasa. Apapun saya tak mampu. Maka lemaslah diri kita. Kapan ini kita buat? Barangkali malam hari di sepertiga malam kita dalam keadaan bertafakkur kepada Allah, berzikir kepada Allah. Di saat itu kita mulai merenungkan diri kita, menghilangkan sifat kekuasaan yang ada dalam diri kita, mengembalikan seluruh kekuasaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemas badan, tak bisa apa-apa. Bahkan hanya sekedar satu kedipan mata pun kita tidak mampu, karena kemampuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqudratun iradatun, yang kedua. Iradatun, keinginan, kehendak. Sebenarnya keinginan yang kita punya ini, keinginan punya rumah, keinginan punya istri, keinginan punya suami, keinginan punya anak, keinginan punya ladang, keinginan punya pangkat, jabatan, dan segala macam. Ini semuanya keinginan pada dasarnya milik Allah, hanya dipinjamkan sedikit saja kepada kita. Suatu saat akan diambil oleh Allah SWT dan kita tak bisa apa-apa, tak punya keinginan apa-apa. Dihilangkan, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tafakkur yang sedang kita lakukan di malam hari. Bertafakkur, mematikan diri sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini punya keinginan, tapi keinginan manusia, kehendak manusia di bawah keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa annal makhluk, sesungguhnya makhluk itu punya kekuasaan. Wa anna masyiatal abdi tahta masyiatillah. Tapi keinginannya, kehendaknya seorang hamba itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang punya keinginan, tapi keinginannya tidak sesuai dengan keinginan Allah, tidak terjadi. Dan inilah yang mau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah puasa kita kembalikan kepada Allah. Kemudian kehendak kita, keinginan kita kembalikan kepada Allah. Saat itu setelah lemah dan tak punya keinginan apa-apa, tak bisa apa-apa, tak punya keinginan apa-apa. Malam itu kita belajar mati sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqudratun iradatun sam'un basar. Sam'un pendengaran, basar penglihatan. Sam'un pendengaran ini juga pada dasarnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita. Yang ada pada diri kita hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara sifatnya. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tak bisa mendengarkan apa-apa. Pendengaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipinjamkan kepada kita terbatas. Kita bisa mendengar harus dengan daun telinga, harus dengan gendang telinga, harus dengan batas yang tertentu. Allah mendengar tidak butuh daun telinga, tidak butuh dengan gendang telinga, tidak butuh dengan jarak. Seandainya seluruh dunia dikumpulkan dalam satu tempat dan semuanya disuruh untuk berbicara, Allah mampu untuk mendengarnya. Kalau kita, jangankan satu dunia ini, 3 orang aja ngomong sama kita sekaligus, siapa yang mau didengarkan?
nggak bisa kita dengarkan sekaligus semuanya, satu-satu. Ini membuktikan keterbatasan pendengaran manusia, karena pendengaran manusia adalah sifat Allah yang hanya dipinjamkan kepada manusia. Suatu saat akan diambil oleh Allah. Sebelum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kembalikan dulu. Tiada yang didengar pada malam hari ini. Baru kemudian yang keempat, basor, penglihatan. Penglihatan juga pada dasarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Saat kita tafakur itu, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mendengar, tidak bisa juga melihat. Sudahlah tak punya kuasa, sudahlah tak punya keinginan apa-apa, tak bisa melihat, tak bisa juga mendengar. Faqudratun iradatun sam'un basar. Hayatunil ilmu kalam istamar. Yang kelima ada mati, hidup. Hidup ini juga sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tak punya kehidupan. Hidup ini milik Allah. Dialah Al-Hayy, yang Maha Hidup. Kemudian sifatnya ini dipinjamkan kepada manusia, diberilah manusia kehidupan. Saat itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita mati, seolah-olah kita tak hidup di atas muka bumi. Tak punya apa-apa, tak punya kuasa apa-apa, tak bisa mendengar, tak bisa melihat, tak punya hidup. Kemudian yang keenam, ilmu. Kemudian yang ketujuh, kalam. Ilmu, pengetahuan. Sehebat apapun ilmu kita hidup di atas muka bumi ini, pada dasarnya ilmu itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita terbatas, ilmu Allah Maha luas. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak punya kuasa, tak punya keinginan apa-apa, tak bisa mendengar, tak bisa melihat, tak punya hidup, tak punya pengetahuan apa-apa. Yang terakhir, kalam, berbicara. Berbicara ini, kalam pada dasarnya sifat Allah, dan kemudian diberikan sedikit saja kepada kita, dipinjamkan kepada kita sedikit saja supaya kita bisa berbicara. Maka pada dasarnya itu adalah sifat Allah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun tak bisa berbicara. Saat itu habislah diri kita, saat itu kita sedang mati sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengamalkan ini dalam setiap tafakurnya, Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan matikan dia dalam keadaan mati yang husnul khotimah. Orang yang senantiasa mengamalkan ini, maka perbuatannya dalam sehari-hari akan sesuai dengan perintah Allah. Ketika ada masalah-masalah, dia akan selesaikan sesuai dengan perintah Allah. Ketika ada perintah Allah, maka dia laksanakan. Ketika ada larangan Allah, maka itu dia jauhi, dia tinggalkan. Orang yang senantiasa belajar mati sebelum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itulah dia akan merasakan kenikmatan di dalam mati. Bahwasanya sehari-hari selalu dia amalkan, di malam hari bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan semua sifat yang Allah pinjamkan kepada kita, menyerahkan semua sifat yang Allah pinjamkan kepada kita sebentar saja, untuk menjadikan diri kita lebih baik di hari ke depannya. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan.